Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi di materi kita parameter bobot yang pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang kecepatan pemotongan. Maka dari itu kita melanjutkan materi kemarin tentang parameter bobot, sekarang mengenai kecepatan pemakanan atau feed. Nah, apa saja yang akan kita pelajari nanti, silahkan diselesaikan menonton videonya agar informasinya tersampaikan. Oke, kita mulai. Parameter bobot seperti yang saya sampaikan kemarin, saya telah menyabarkan tentang proses bobot, yaitu proses pemesinan untuk menghasilkan bagian-bagian mesin yang berbentuk silindris yang dikerjakan dengan menggunakan mesin bobot. Saya ulangi, ada 3 parameter utama, yaitu kecepatan potong, kemudian feed, kemudian kedalaman pemotongan atau depth of cut. Nah, kita fokus kepada pembahasan yang parameter berikutnya, yaitu kecepatan pemakanan. Kecepatan pemakanan itu ditentukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor, di antaranya kekerasan bahan, kedalaman penyayatan, sudut sayat alat potong, dan berikutnya bahan alat potong, ketajaman alat potong, dan kesiapan mesin. Kesiapan mesin ini diartikan seberapa besar kemampuan mesin dalam mendukung tercapainya kecepatan pemakanan. Kemudian pada dasarnya, pada umumnya untuk proses pengasaran atau roughing namanya, itu ditentukan pada kecepatan pemakanan tinggi karena tidak memerlukan hasil yang halus atau waktu pembuatan yang lebih cepat. Pada proses penyelesaian atau finishing baru digunakan kecepatan pemakanannya yang rendah dengan tujuan mendapatkan kualitas hasil penyayatan yang baik. Nah, saya ulangi, di sini kecepatan pemakanan itu seberapa cepat kita dalam memutar tuas handle dalam proses pemakanan, dalam roughing kayak gitu. Semakin kita cepat memutar handle-nya, tuasnya semakin kita cepat putar, artinya dia semakin memiliki kecepatan pemakanan yang banyak. Dia memakannya semakin banyak, artinya nanti mempengaruhi hasil pembubutan. Nah, tentunya ada beberapa faktor lain seperti yang disampaikan tadi, seperti alat potong dan kondisi mesin juga. Jadi seperti itu parameter di sini kecepatan pemakanan, seberapa cepat proses pemakanan berlangsung. Dalam kecepatan pemakanan, besarnya kecepatan pemakanan pada mesin bubut ditentukan oleh seberapa besar bergesernya pahat bubut dalam satuan mili per putaran dikalikan seberapa putaran mesin dalam satuan putaran. Maka rumus untuk mencari kecepatan pemakanan adalah rumus kecepatan pemakanan feed F besar sama dengan F kecil kali N. F kecilnya besar pemakanan, kemudian N-nya putaran mesin. Saya ulangi lagi, di sini besar kecepatan pemakanan pada mesin bubut itu ditentukan seberapa besar bergesernya pahat bubut dalam satuan mili per putaran. Jadi feednya setiap makan kita memakankan pada bahan. Nah, itu dikalikan dengan putaran mesinnya, RPM-nya. Jadi semakin banyak proses pemakanannya, semakin tebal, nah nanti akan mendapatkan hasil kecepatan pemakanan yang lebih besar. Tentunya
kecepatan pemakanan ini tidak semerta yang cepat, yang memakan kecepatan yang tinggi, pemakanan baik, enggak. Kita mengacu sesuai dengan kebutuhan kita. Untuk aplikasinya, kita langsung saja aplikasi dari rumus ini, kita langsung aplikasi saja di soal pertama. Nah, ini ada satu soal aplikasi dari tadi, feeding. Sebuah benda kerja akan dibobot dengan putaran mesin 750 putaran per menit. Ada putaran. Kemudian dan besar pemakanannya 0,2 mm per putaran. Artinya dalam satu putaran itu menghasilkan geser ke pemakanaannya 0,2 mm. Kemudian pertanyaannya, berapa besar kecepatan pemakanannya? Nah, berikut video yang telah saya buat dalam mengerjakan soal lelang feeding ini. Silahkan disimak. Nah, jadi pertama kita tulis dulu yang diketahui. Pertama yang diketahui N ini tadi RPM-nya, putaran per menit, satuannya 750. Kemudian F, dia banyak pemakanannya, dia makan F-nya satu putaran sebanyak 0,2 mili. Nah, yang ditanyakan F atau kecepatan pemakanan. Kecepatan pemakanan F kali N, 0,2 kali 750. Nah, hasilnya 150. Tentu saja ini tinggal memasukkan angkanya aja, perhitungannya simple, tidak ada rumus turunan. Sampai di sini dulu, saya ulang lagi. Jadi seperti itu tadi prosesnya. Jadi tinggal memasukkan rumus yang soal pertama tadi. Nah, tinggal memasukkan tadi yang pertama tadi proses pengerjaannya. Di video kali ini cukup sekian aja. Kita nggak membuat video yang agak durasi panjang. Kita selesaikan tadi satu soal. Silahkan diperhatikan soalnya tadi, diperhatikan proses pengerjaannya, kemudian dipahami. Kemudian proses soal berikutnya kita akan ulas di video berikutnya.